Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kalian berada. Selamat datang pada video presentasi kami hari ini. Perkenalkan, kami adalah kelompok 8. Nama saya adalah Ricky Andreas, di mana kami ini berasal dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang akan membahas mengenai SQL pada mata kuliah Manajemen Basis Data. Nah, dalam SQL terdapat DDL dan DML. Apa itu DDL dan apa itu DML? DDL digunakan untuk mengubah struktur data dari sebuah tabel atau database, sedangkan kalau DML ini digunakan untuk mengubah atau memanipulasi data dalam sebuah tabel. Itulah DML dan DDL. Terus sintaks-sintaks ini maksudnya apa? Create, alter, insert, update itu maksudnya apa? Kita akan mencoba untuk memahaminya melalui praktik langsung. Pertama-tama kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi SAMPP. Kemudian kita start modul Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita pergi ke bagian localhost phpMyAdmin. Kita login atau bisa juga langsung kita pergi ke page utamanya. Nah, sekarang kita akan membuat database baru, yaitu menggunakan create. Caranya yaitu misalnya create, kita akan membuat database kantor, misalnya kantor, lalu kita enter, dan di sini akan muncul database kantor. Namun database kantor ini belum ada tabelnya nih, kita perlu untuk membuat, kita fokus ini biar kita bisa evaluasi nantinya. Nah, tapi belum ada tabel baru nih, kita perlu untuk buat tabel baru. Caranya sama, yaitu dengan buat tabel. Misalnya karyawan, misalnya ada ID, integer, misalnya nama, char 30, kemudian ada yang namanya role, misalnya role itu char 30, lalu misalnya ada total, misalnya total dari waktu dia bekerja, misalnya total time, total waktu misalnya integer. Lalu jangan lupa untuk mendefinisikan primary key-nya, yaitu ID. Nah, sekarang kita udah ubah sintaksnya, create, kita enter, muncullah tabel baru di sini. Dapat dilihat bahwa ini adalah primary key-nya yang ada kunci ini. Kemudian jangan lupa untuk lepas. Selanjutnya yaitu sekarang kita akan lanjut ke perintah selanjutnya. Sintaks selanjutnya yaitu alter. Misalnya alter ini adalah digunakan untuk mengubah struktur dari tabel. Create tadi kita sudah tahu bahwa create itu digunakan untuk membuat database atau membuat tabel baru. Selain itu, alter ini itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang udah kita buat tadi. Misalnya alter ini kita mau mengubah total W nih, kita mau hapus, kita salah masuk, ternyata total W itu nggak ada. Coba kita mau hapus, caranya gimana? Yaitu menggunakan alter. Jadi alter tabel karyawan dot total W misalnya, kita enter, dan dapat dilihat bahwa di sini total W itu sudah hilang.
Kemudian selanjutnya yaitu kita ingin men-truncate. Truncate ini fungsinya untuk menghapus semua data dalam sebuah tabel. Namun karena tabel kita belum ada data, kita perlu untuk masukkannya terlebih dahulu. Caranya yaitu insert into karyawan dengan tipenya apa saja, nama kolomnya, nama ID, nama, role, isinya apa saja. Misalnya kita isinya itu adalah satu, namanya adalah Angelina, lalu role itu adalah supervisor misalnya. Kemudian kita coba buat dua. Nah, sekarang data pertama sudah berhasil diinput, kita akan coba buat masukkan data yang kedua, misalnya Budi, manager misalnya. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Jangan lupa untuk copy paste data yang tadi. Nah, sekarang kita udah ngerti. Sekarang kita udah tahu insert. Sekarang kita akan coba untuk truncate. Caranya itu truncate lalu nama tabelnya apa, yaitu karyawan. Nah, dapat terlihat bahwa tidak ada apa-apa di sini. Padahal tadi sebelumnya ada Angelina dan Budi, namun sekarang sudah tidak ada apa-apa. Demikianlah fungsi dari truncate. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian drop. Drop ini digunakan untuk menghapus baik tabel ataupun database ataupun kolom. Tadi kita sudah berhasil untuk mendrop kolom. Sekarang kita akan mencoba untuk mendrop tabel dan database. Caranya yaitu drop tabel karyawan. Sintaksnya yaitu seperti demikian. Nah, oke. Dan terlihat bahwa pada bagian kantor tidak ada tabel apapun. Sekarang kita akan mencoba untuk mendrop database-nya. Caranya sama, yang kita ubah adalah database dan tabel, yang kita ubah adalah tabel dan kantornya. Database kantor, drop database kantor. Dapat dilihat bahwa database kantor hilang dari daftar database. Dari sintaks-sintaks berikut dapat disimpulkan bahwa create untuk membuat database atau tabel baru, sedangkan alter digunakan untuk mengubah struktur data, mengubah struktur tabel dari sebuah database. Insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Lalu truncate digunakan untuk menghapus semua data dalam sebuah tabel. Drop bisa saja drop tabel atau database digunakan untuk menghapus tabel atau menghapus database. Baiklah, sekiranya penjelasan dari saya mengenai 4 perintah pada DDL untuk sintaks-sintaks atau perintah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nama saya Andreas, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ricky. Jadi yang saya jelaskan di sini yaitu lanjutan dari query DDL, yaitu describe dan rename. Jadi yang pertama yang saya praktekkan yaitu yaitu describe. Describe adalah query yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel. Begini contoh. Nah, seperti yang terlihat,
isi tabel sudah terlihat ya ketika dijalankan query-nya. Jadi query describe yang saya coba ini hanya berlaku untuk tabel ya, untuk database tidak bisa. Kemudian ada query rename yang bisa digunakan untuk mengganti nama tabel. Bentar saya praktekkan dulu. Seperti yang terlihat namanya sudah berubah ya untuk nama tabelnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Untuk yang DML akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, saya Muhammad Alim Sukaranata. Di sini saya akan mempraktikkan dari perintah DML atau Data Manipulation Language. Jadi DML ini merupakan perintah yang digunakan untuk memanipulasi suatu data di dalam database SQL. Jadi yang akan saya praktikkan di sini jenis dari DML-nya yaitu insert dan update. Jadi di sini saya sudah mempunyai database kantor dan tabel karyawan. Di tabel karyawan ini kita akan mempraktikkan jenis dari DML itu, insert into dan update. Langsung mulai membuat sintaksnya untuk insert into. Itu digunakan untuk menambahkan suatu data atau record ke dalam tabel dalam suatu database. Kita input sekarang into karyawan. Jadi karyawan ini merupakan nama tabelnya, lalu ada atributnya ID, nama, dan role, dan valuesnya. Di sini kita akan menambahkan recordnya. Untuk ID, record yang pertama ID-nya 3, namanya Caroline, dan analisis. Lalu untuk record yang kedua, di sini ID 4. Nomornya adalah IT consultant. Oke, jadi untuk penulisan insert itu bisa seperti ini, atau langsung diberi koma di sini dan data record keduanya. Oke, seperti ini. Lalu kita run.
Jadi perintah untuk insert itu sudah berhasil dilakukan. Pertama yang akan saya lakukan adalah perintah dari update. Jadi update ini digunakan untuk memperbarui atau memodifikasi data atau record di dalam suatu kolom atau tabel. Langsung ke SQL-nya dan lakukan perintah update. Update karyawan, nama tabel, nama yang akan kita update atau kita modifikasi. Where ID sama dengan 3. Jadi kita akan mengupdate nama di dalam suatu kolom Eugene di mana ID-nya sama dengan 3. Jadi sekarang kita run, maka untuk nama Caroline seharusnya sudah berganti ke nama Eugene. Sekarang kita coba run. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat di sini untuk strukturnya sudah berganti, yang dari Caroline dengan ID 3 menjadi namanya adalah Eugene. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcel Wongso. Di sini saya akan menjelaskan DML untuk delete dan juga select. Seperti yang kalian lihat di sini, ada tabel karyawan dengan ada 4 record. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan delete. Pertama kita ketik scriptnya dulu, delete from karyawan where ID sama dengan 1. Terus kita jalankan. Untuk script ini bisa dibilang dimana kita mendelete dari tabel karyawan, delete dari karyawan dimana ID-nya yang bernomor 1. Oke. Kita lihat di sini. Untuk rekodnya yang dengan ID 1 di sini sudah dihapus ya. Kita lanjut lagi ke select. Jadi untuk select kita ketik dulu scriptnya, select from select nama from karyawan. Script ini bisa dibilang pilih record nama dari tabel karyawan. Kita go. Kita bisa lihat di sini record nama-nama yang ada di tabel karyawan, ada Budi, Caroline, dan Doni. Setelah kita delete tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih.